Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai informatika. Izinkan saya share screen ya. Oke, kita masuk pada mata pelajaran informatika kelas 7. Oke, capaian pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu elemen BK atau berpikir komputasi, yaitu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil serta mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains atau computational literasi. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan adik-adik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Di sini SMP Negeri 10 Gorontalo adalah sebagai sekolah penggerak, di mana di dalam sekolah penggerak ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri atas 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Untuk profil pelajar Pancasila mata pelajaran informatika, di sini saya mengambil mandiri dan bernalar kritis. Di mana mandiri yaitu adik-adik mampu menyimpulkan materi secara mandiri. Dan bernalar kritis, adik-adik mampu memahami materi algoritma. Nah, menurut kalian, apa arti dari pola? Pola dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk atau struktur yang tetap. Dalam mengerjakan berbagai kegiatan, terkadang kita harus mengikuti pola atau aturan-aturan tertentu. Misalnya, seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu bukti peserta ujian, atau seorang peserta pertandingan olahraga diperbolehkan mengikuti pertandingan jika sudah menyerahkan formulir pendaftaran dan lolos dari pemeriksaan kesehatan. Nah, di sini apa itu berpikir komputasional? Baiklah, di sini akan ada penjelasan. Apakah adik-adik pernah memikirkan perbedaan antara pembuatan biskuit atau kue yang dibuat di rumah masing-masing dan biskuit dalam kemasan dengan merek tertentu yang dijual di warung atau di toko swalayan? Mari kita lihat sekilas perbedaan proses pembuatan biskuit tersebut di bawah ini. Oke, yang pertama ada gambar seorang anak di dapur sedang membuat kue. Gambar 1, anak-anak membuat kue di rumah. Gambar 2, ada seorang ibu rumah tangga, ada kue. Jadi yang kedua adalah gambar membuat kue untuk UMKM. Yang ketiga, ada mesin, ada kue, ada orang. Jadi gambar ketiga, mesin pembuat kue di pabrik kue.
Jika kalian mau membuat biskuit atau kue untuk anggota keluarga di rumah yang terdiri dari 5 orang, kalian cukup membuat biskuit tersebut di dapur dengan peralatan yang ada di rumah. Contohnya seperti gambar 1 tadi. Lain halnya dengan beberapa ibu lain yang membuat biskuit dalam jumlah yang cukup banyak untuk dijual dan menjalankan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Ibu-ibu tersebut tidak membuat kuenya di dapur, rumah yang kecil dengan peralatan seadanya, melainkan mereka memerlukan tempat dan beberapa peralatan yang lebih canggih dibandingkan dengan peralatan yang lain yang kalian gunakan untuk membuat kue di rumah. Untuk menjalankan UMKM tersebut, ibu-ibu membuat dan menjual biskuit tersebut bersama-sama. Contoh ada di gambar yang kedua. Namun, hal berbeda lagi terjadi pada proses pembuatan biskuit yang ditunjukkan untuk diproduksi secara massal dan dalam jumlah yang sangat besar. Biskuit tersebut dibuat dan dikemas dengan mesin pabrik. Contohnya ada pada gambar ketiga yang tadi saya tampilkan. Dari berbagai cara pembuatan biskuit tersebut, untuk menyelesaikan masalah yang cakupannya kecil, yaitu membuat biskuit untuk 5 orang, cara penyelesaiannya berbeda dengan cakupan masalah yang menengah, yaitu untuk UMKM. Dan berbeda pula untuk cakupan masalah besar, yaitu untuk diproduksi massal setiap hari. Dalam kasus tersebut, makin besar cakupan masalahnya, bantuan mesin semakin diperlukan. Di dalam mesin tersebut terdapat berbagai komponen yang dirangkai sehingga dapat bekerja dengan cara yang mirip dengan manusia bekerja. Sederhananya, dalam topik ini kita dapat menyebut rangkaian komponen-komponen tersebut sebagai komputer. Nah, di sini komputer banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kehidupan atau membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang kita hadapi. Cara kerja komputer menyerupai cara kerja manusia. Contoh, pada proses pembuatan biskuit dengan alat apapun tentunya tetap diperlukan bahan dasar tepung, margarin, dan bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut dicampur dan diproses lebih lanjut. Setelah penjelasan yang tadi saya jelaskan, maka bisa disimpulkan bahwa berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, untuk mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma, maka adik-adik mengerjakan tugas aktivitas berpikir komputasi mengenai gelang warna-warni. Di sini ada soalnya, yaitu Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah atau M, hijau atau H, kuning atau K, dan biru atau B. Selain 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak akan mengubah urutan warnanya. Setelah memasukkan manik-manik biru, Kiki akan kembali memasukkan manik-manik berwarna merah. Ini contoh ada gelang di mana ini ada warna merah, M, hijau, H, kuning, K, dan B, biru.
Jadi setelah biru dimasukkan, kemudian selanjutnya dimasukkan lagi yang warna merah. Jadi tidak ada warna yang bersebelahan yang sama. Jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik tersisa. Manik-manik bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Kiki memiliki 5 buah manik-manik merah, 3 buah manik-manik hijau, 7 buah manik-manik kuning, dan 2 buah manik-manik biru. Oke, pertanyaannya, berdasarkan ketersedianya manik-manik dan urutan-urutan warnanya, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Oke, jadi itu adalah pertanyaannya. Nanti saya berikan adik-adik kesempatan untuk mengerjakan tugasnya dan dikirim di classroom. Oke, jadi materi kita pada hari ini mengenai berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Selesai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.